Kali ini Men's Obsession berkesempatan berbincang santai dengan Bapak Anton Rezi. Beliau adalah General Manager dari Swiss Bell Hotel Mangga Besar. Pak Anton Rezi ini mengawali karir dari bawah, dari seorang waitress hingga akhirnya beliau menjadi General Manager. Penasaran seperti apa beliau bisa menapaki karir hingga akhirnya menjadi seorang pimpinan? Mari langsung saja kita ikuti perbincangannya. Pak Anton, apa kabar Pak? Baik, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Pak waktunya nih Pak. Pak kita sedikit ngobrol-ngobrol ya Pak ya, berbincang santai tentang profil Bapak. Pak, mungkin pertama ini yang menarik nih Pak Anton itu kan mengawali karir benar-benar dari bawah ya Pak ya, dari seorang waitress. Bisa sedikit cerita Pak, gimana sih bisa sampai akhirnya Bapak menjadi seorang pimpinan di sini? Baik, yang pertama-tama sebenarnya saya berkecimpung di hotel ini, di dunia perhotelan itu adalah secara tidak sengaja. Awal ketika saya menyelesaikan pendidikan formal saya, ketika itu SLTA saya selesai, tahun 90-an saya itu merantau. Dan pertama kali saya bekerja, saya mempunyai keinginan untuk bekerja di perusahaan industri elektronik. Nah, pada saat itu saya keterima bekerja, kemudian saya tidak sengaja itu ditempatkan di dunia perhotelan. Secara psikologi saya sih tidak berminat sebenarnya di perhotelan. Ketika itu karena saya melihat background pendidikan saya ketika saya masih SMA itu adalah bidang eksakta, fisika. Jadi saya ingin bekerja di industri elektronik. Nah, akhirnya saya dialihkan bekerja masuk ke dunia perhotelan. Ketika itu saya mengawali dari awal adalah sebagai seorang pelayan atau waiter ya di restoran di hotel. Kemudian seiring waktu berjalan dengan setengah hati sih sebenarnya. Setengah hati itu tidak terlalu serius, tapi saya jalankan. Ketika saya jalankan setengah tahun, saya mulai menyukai, kemudian mendalami juga. Secara otodidak saya belajar. Pada saat itu saya lihat juga kompetisi tidak terlalu tinggi. Saya belajar karena pada saat saya belajar, kesempatan itu sangat terbuka, terutama pimpinan-pimpinan kebanyakan masih didominasi ekspatriat. Jadi kesempatan saya belajar itu lebih terbuka, lebih lebar. Akhirnya saya menjalani 1,5 tahun, fungsi saya sebagai waiter, kemudian saya dapat promosi sebagai captain. Captain di restoran. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan. Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya membagi waktu. Saya ngambil fakultas ekonomi di salah satu universitas di Batam waktu itu. Nah, kemudian saya menjalankan sampai dengan 8 tahun saya di bidang F&B. Kemudian pimpinan mendukung supaya saya mengambil kesempatan untuk masuk ke divisi lain. Divisi lain itu di room division. Kemudian saya beralih dari F&B ke room division kurang lebih hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Kemudian saya masuk juga ke sales marketing. Kemudian juga yang terakhir saya di bidang SDM. Jadi hampir semua departemen sih, kalau exposure saya lalui. Pak, kalau untuk posisi GM sendiri itu tepatnya pertama kali dari tahun berapa Pak? Terus di mana Pak? Saya posisi GM pertama kali itu di tahun 2013. 2013 di Magelang, di Magelang di chain hotel Aerowisata Group. Itu anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Kemudian berjalan 2 tahun, saya kembali 2015. Ditarik kembali oleh Swiss Bell, dipercayakan untuk memegang 3 properti di Pekanbaru. 2015 ya? Iya, 2015. Swiss Bell dari 2015. 2015 masuk di Pekanbaru Januari sampai dengan terakhir saya di bulan Agustus dan ditarik ke Jakarta. Di Swiss Bell Hotel Mangga Besar mulai dari September. Jadi 1 bulan lebih baru di Mangga Besar.
Nah Pak, kemudian kalau kita bicara Swiss Bell Mangga Besar sendiri, ini Bapak kan termasuk baru ya di sini ya. Ini pas Bapak datang ke sini nih, apa yang Bapak lihat? Maksudnya yang mungkin ada yang perlu dibenahi atau ada yang kurang? Mungkin Bapak mau rencana Bapak nih gitu untuk pengembangan Swiss Bell Mangga Besar. Yang pertama adalah kita melihat Swiss Bell Hotel Mangga Besar, USP atau unique selling point-nya dibanding dengan hotel yang di daerah lain, radius 10 kilo ya. Kalau kita berbicara radius 10 kilo, Swiss Bell Hotel Mangga Besar ini mempunyai USP yang sangat strong. Iya. Ya, karena kalau secara mapping market, corporate masuk, ya, government juga masuk. Ya, namun lebih dominan pasti corporate. Iya. Ya, corporate. Namun kalau kita lihat dari areanya adalah di Swiss Bell Mangga Besar bukan CBD sebenarnya, bukan Central Business District, tetapi ini lebih kepada daerah merchant. Ya, jadi marketnya adalah para pedagang-pedagang karena dekat dengan ITC. Ya, kemudian juga ya dekat dengan Mangga 2. Kemudian salah satunya yang saya lihat juga lumayan strong itu adalah dekat sekali dengan GIE Expo. Ya, jadi Central MICE-nya itu sangat kuat sekali. Jadi kalau untuk di Swiss Bell Mangga Besar, saya kira Swiss Bell Hotel Mangga Besar ya, kita sangat percaya ya dalam persaingan juga. Kekuatan dari Swiss Bell Mangga Besar adalah itu di MICE, karena kita punya 15 meeting room dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Jadi kita ada 2 ballroom juga. Nah, jadi ballroom di lantai 6, kemudian di lantai 3 ya, kurang lebih seperti itu. Dengan 246 kamar ya, kita tersedia 8 tipe kamar ya, 8 jenis tipe kamar. Itu juga ya salah satunya tadi USP-nya cukup kuat, unique selling point-nya. Jadi dalam berkompetisi, saya kira kita, ini sekali lagi, kalau hotel jangan lupa, jangan kita menjual diskon ya. Ya, we are not selling diskon, tapi we are selling product. Tapi kebanyakan kalau ketika hotel terjadi panic button, mereka sering jual diskon. Ya, diskon. At the end adalah kalau diskon tuh end up-nya adalah dengan kualitas. Ya, tapi kalau kita jual produk dengan harga yang value for money, ya itu akan lebih signifikan, karena kepuasan pelanggan tidak selalu juga kita menilai dari diskon. Ya, tapi kepuasan pelanggan adalah ketika guest return ada sesuatu yang memorable, enjoyable. Iya, betul. Ya, wah saya di sana kamar saya di-upgrade. Ya, itu salah satu contoh, kamar saya di-upgrade. Ya, dan di-upgrade dan saya dapat entitlement dengan beberapa insentif-insentif seperti apa? Mungkin bisa menikmati high tea dan lain-lain gitu. Ya, dan di situ juga tamu akan lebih banyak memorable. Ya, kalau kita berbicara untuk ke depan, Swiss Bell Mangga Besar apa yang akan dilakukan, terutama ya memang kita akan melihat seiring waktu berjalan, di usia sudah 8 tahun Ibu, ya kita pasti akan melihat supaya hotel ini tetap sehat, adalah berarti kita harus upgrade fasilitas. Nah, ini perlahan-lahan kita lakukan. Salah satunya adalah di lobby, nah, di Silver Lounge tadi tempat kita duduk, di atas bar counter itu ada lampu warna biru yang menyala. Ya, itu lumayan bagus, juga menjadi identity buat tamu berfoto-foto. Itu seperti di Vientiane di Taiwan. Jadi ada salah satu hotel di Taiwan itu yang jadi memorable juga, mereka lihat wow bagus sekali. Kemudian juga ya kita juga tetap menggandeng seniman-seniman, ya rangkul seniman-seniman, bagaimana kita mengeksplorasi bakat mereka. Dan kita juga dalam 1 bulan kurang lebih ada sekitar 7.000 sampai 8.000 tamu. Itu yang cuman kamar, belum termasuk yang MICE. Ya, kalau misalnya bisa terjaring 10% saja melihat ke produk-produk mereka juga lumayan bagus sih sebenarnya. Nah, itu yang saya kira untuk sementara ini langkah awal
saya bersama dengan tim kita lakukan upgrade facility udah pasti ya. Kemudian juga nanti di tanggal 1 November kita juga ada launching menu baru itu di salah satu outlet kita, Joe's Grill. Ya, kita juga akan launching jadi menu yang baru, konsep yang baru ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Pak, kalau Pak Anton ini puluhan tahun di hospitality, bisa sedikit cerita suka dukanya, Pak? Ya, ini juga salah satunya, mungkin salah satu boleh dikatakan saya melakukan satu terobosan. Saya senang challenge. Nah, challenge ini yang saya mungkin ketika saya datang di Swissbell Mangga Besar, tim bertanya pada saya, gila Pak Anton meletakkan kartu nama di sisi, di setiap kamar. Ya, di setiap kamar itu, apakah tidak merasa terganggu privasi? Iya itu. Nah, itu salah satunya ya. Saya mengajarkan adalah saya senang berinteraksi dengan tamu. Ya, kenapa saya katakan saat ini potensi dunia maya itu ini menjadi satu tren. Kalau dulu guest comment cuman berakhir dengan mengisi kertas, kita bacakan. Tapi sekarang dunia maya ini ngeri. Ya, dan itu mengajarin kita pintar sebenarnya. Terlepas apakah nanti sudah rilis ya secara online maupun offline, itu akan membentuk opini. Dan sangat sulit kalau ada opini terbentuk, kita mau mengcounter itu nggak boleh, karena kelihatannya agresif, itu nggak boleh. Ya, jadi saya lebih mengedepankan ketika saya masuk ke dunia menjadi seorang GM, saya beranikan diri, saya letakkan. Dan ternyata dengan challenge yang saya taruh seperti itu, porsinya lebih banyak saya mendapatkan bisnis sebenarnya. Kenapa? Mereka ambil, kadang mau check-in kembali, mereka telepon. Telepon langsung. Pak, saya dapat kartu nama Bapak dari kartu nama yang ada di kamar gitu loh. Yang membentuk saya menjadi lebih baik adalah di hotel setiap hari saya belajar. Di hotel sangat dinamis, Ibu. Karena saya katakan dinamis itu every second you learn something new. Ya, yang mana itu tadi saya katakan tadinya statis, ya, hotel ini statis, seiring waktu berjalan dinamis, ya, dinamis. Saya bisa lebih banyak mengerti tentang dunia. Yang paling sekarang paling important lagi adalah bagaimana kita menanganin ya e-commerce. Ya, e-commerce ini pekerjaan yang tidak perlu banyak orang, tetapi cuman perlu detail. Ya, inilah persaingan sekarang menghadapi ya dunia maya, kemudian ya online dan lain sebagainya. Dan itu juga ya kita dibentuk, karena saya yakin dulu 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tidak begitu drastis. Ya, 5 tahun belakangan itu semakin orang bilang seperti air bah gitu loh, jadi nggak bisa dibendung. Ya, sekarang anak-anak kecil saja sudah terpola dengan sesuatu itu. Kalau booking hotel, booking tiket online. Nah, dan disitulah kita belajar. Kalau dulu ya, kita cuman mengerti adalah offline. Nah, sekarang online. Jadi di sanalah saya merasa ketika semakin hari, semakin tahun saya di hotel ini saya menyelamin, dunia yang baru menurut saya adalah dunia yang sekarang yang e-commerce, dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Di usia yang masih kepala 4 bisa dikatakan Bapak udah sukses lah ya Pak ya. Tapi Bapak sendiri sudah merasa sukses belum sih Pak? Kalau saya melihat, saya tidak merasa sukses ya. Saya katakan saya cuman belajar bagaimana mempunyai value. Kalau sukses sih tidak, karena kalau saya merasa sukses pasti saya mempunyai ambisi yang terlalu berlebihan. Tapi saya katakan selama 25 tahun dari bawah saya sampai dengan sekarang, saya usahakan dan saya tetap berusaha menjadi hotelier yang punya value. Hotelier yang punya value adalah hotelier yang dia tidak pernah berhenti belajar, ya,
kemudian juga mempunyai pemikiran yang asertif, ya. Asertif ini tidak bisa kita ajarin, tapi kita melihat sesuatu ya see something, say something. Nah itu asertif. Jadi kadang di hotel itu menempatkan diri, ya kita sudah harus mengerti. Memberikan perintah, juga perintah harus jelas. Ya kadang ada yang ragu-ragu atau apa, itu tidak. Karena kalau saya sendiri, ya saya katakan saya direct. Ya direct karena saya melihat kalau sesuatu yang tidak pas menurut saya, ya saya akan menyampaikan. Demikian juga ketika tamu klien saya datang, mereka memberikan feedback, baik itu positif maupun negatif. Kalau yang negatif, saya akan improve. Saya selalu welcome, ya. Termasuk juga dengan tim, ya, tim dengan staff, saya selalu mengedepankan open door policy. Oh iya, berarti terbuka, siapa saja bisa menemui Bapak ya Pak? Ya? Saya selalu. Oke, baik Pak Anton, cukup. Terima kasih. Ya. Baik, demikian perbincangan kami dengan Bapak Anton Rezi. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi November 2017 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Men Obsession, yang mana hari ini saya didatangi oleh tim dari redaksi Men Obsession. Saya sangat benar-benar kaget juga ya bisa diinterview oleh Men Obsession, yang mana Men Obsession adalah salah satu majalah yang sangat populer untuk di Indonesia, dan salah satunya yang membuat saya juga sangat terobsesi adalah Men Obsession Inspiring for Life. Terima kasih dan semoga sukses buat Men Obsession ke depan, selalu jaya dan selalu menjadi majalah yang terpopuler di Indonesia. Terima kasih.